Allah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama bermuajaah dalam rangka kita sama-sama bertolak ini, dan insyaallah ini merupakan pertemuan pertama kita dalam rangka kita membahas terkait dengan persoalan-persoalan muamalah. Dan di kesempatan siang hari ini pembahasan kita akan dimulai dengan tema mengukur batas kasih sayang dan profesionalitas dalam bisnis bareng keluarga. Ini tema yang sangat menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena memang di masyarakat tentunya belum memahami ya secara komprehensif terkait dengan batasan-batasan hubungan yang berkaitan dengan masalah maliyah, berkaitan dengan masalah harta benda. Terutama ini akan bersinggungan dengan masalah persoalan akad. Ya. Di satu sisi ada salah satu prinsip di dalam bermuamalah itu adalah ijtinabul tanazu', menghindari segala bentuk konflik, karena dalam bermuamalah itu dibangun berdasarkan kesepakatan, ittifaq. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu mereka terikat oleh syarat-syarat yang mereka buat. Bahkan Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Kita sebagai orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan setiap perikatan atau perjanjian yang dibangun berdasarkan kesepakatan. Oleh sebab itu, insyaallah di kesempatan siang hari ini kita akan membedah, ya, kita akan diskusikan sama-sama terkait dengan persoalan hubungan ya antara mungkin orang tua dengan putra putrinya, ya, yang satu sisi mencoba untuk mendidik ya, mendisiplinkan putra putri kita agar kita bisa hidup secara mandiri dengan dasar kasih sayang. Yang kedua juga mendidik dengan dasar profesionalitas. Ya. Kalau kita lihat di dalam tema yang diamanahkan dari teman-teman pemuda, di sini ada dua objek pembahasan yang akan dibahas. Pertama terkait dengan hubungan ya, atau status pekerja atau modal usaha antara orang tua, anak, serta kerabat. Ini kita awali dari pembahasan terkait dengan nazariyah milkiyah, ya, teori tentang kepemilikan. Ya. Jadi di dalam pembahasan fikih muamalah, kata para ulama setidaknya ada 3 ya, yang merupakan asbabul milkiyah, sebab-sebab terjadinya perpindahan kepemilikan. Yang pertama, perpindahan kepemilikan itu disebabkan oleh al-uqud, oleh akad, dibangun berdasarkan perjanjian. Dan ini yang lazim banyak dilakukan dalam kegiatan bermuamalah. Kalau kita korelasikan dengan apa yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini, umpamanya seorang yang dia melakukan akad atau kontrak perjanjian antara satu dengan yang lainnya, maka ini perlu dijelaskan terkait dengan dasar kesepakatannya dibentuk berdasarkan akad apa. Ketika orang tua ya memberikan modal kepada putra putrinya dengan tujuan untuk dikembangkan, diproduktifkan, ya. Makanya ketika Syekh Muhammad Az-Zuhaili, yaitu adiknya Syekh Muhammad Zuhaili, memberikan penjelasan terkait dengan surah An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ya illa an takuna tijaratan taradin minkum. Itu salah satu pendapat beliau adalah kewajiban bagi kita selaku seorang muslim untuk kita melakukan usaha produktivitas terkait dengan harta yang Allah amanahkan kepada kita. Ya.
Di sini ketika seorang ayah atau ibu yang memberikan amanah kepada putra-putrinya dalam hal pengelolaan harta, maka perlu untuk disepakati bahwasanya akad yang digunakan itu adalah akad apa, ya. Jadi akad ini menjadi salah satu asbabul milkiyah, sebab-sebab kepemilikan yang pertama. Kemudian yang kedua, kata para ulama, yang menjadi sebab kepemilikan itu adalah ihrazul mubahat. Ya, ihrazul mubahat itu adalah dia mengelola harta-harta yang sebetulnya belum ada kepemilikannya. Ya, mengelola harta yang belum ada kepemilikannya. Seperti dalam bab syirkah itu ada syirkahul ibahah. Ya, ada harta-harta benda yang kita boleh berserikat untuk memanfaatkan tanpa harus mendapatkan izin satu sama lain. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ihrazul mubahat. Kalau kita menemukan ya adanya mata air, kemudian air itu kita konsumsi ya dan tidak ada kepemilikannya, ya, maka itu adalah salah satu sebab kepemilikan. Ya, bukan hanya sebagai hakul intifa, hak untuk memanfaatkan ya atau hak manfaatnya, tapi juga hak untuk tamalluk, untuk kepemilikan. Jadi air yang kita temukan di sumber mata air yang tidak ada pemiliknya, kita gunakan air tersebut ya baik untuk kepentingan konsumtif ataupun untuk diproduktifkan juga. Artinya air itu kita gunakan untuk sifatnya produktif ya, nanti kita kembangkan dengan cara kita menjual kembali. Itu adalah hak tamalluk, hak kepemilikan, dan ini merupakan cara kepemilikan yang disebut dengan ihrazul mubahat. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan khalafiyah ya, yang merupakan asbabul mulkiyah. Itu adalah pergantian dari seseorang kepada orang lain. Ini jalurnya bisa melalui cara waris ya, harta waris. Harta waris itu adalah sebab kepemilikan berubah dari si pewaris kepada ahli warisnya. Makanya disebut dengan ijbari istilahnya. Ijbari itu para ahli waris tidak perlu melakukan kesepakatan ketika ada si pewaris meninggal dunia. Umpamanya si bapaknya meninggalkan harta, ya, sebidang tanah atau rumah yang tentunya dia memiliki 4 orang anak, ya. Jadi dia meninggalkan harta dan harta ini akan diwariskan kepada 4 orang anak. Ya. Umpamanya 2 laki-laki 2 perempuan. Maka para ahli waris si anak yang 4 itu tidak perlu mereka membuat kesepakatan atau ittifaq terkait dengan nanti akan mendapatkan hak waris, karena secara otomatis atau ijbari mereka sudah dianggap sebagai ahli waris dengan sebab tadi adanya perpindahan kepemilikan dengan cara khalafiyah, dengan cara tadi sistem waris. Ya, jadi waris merupakan salah satu di mana sebab-sebab kepemilikan di dalam Islam atau masuk ke dalam kategori khalafiyah, ya, pergantian. Makanya di dalam teori harta itu ada istilahnya istikhlaf, ya. Istikhlaf itu asas yang mengajarkan bahwa hakikat kepemilikan sejati harta ini adalah milik Allah. Adapun manusia hanya kepemilikan secara arti majazi saja, bukan arti hakiki yang sesungguhnya. Dengan demikian, harta adalah milik Allah, difungsikan sesuai dengan aturan Allah, karena statusnya hanya sebatas amanah. Karena ini harta milik Allah, maka ketika dilakukan pembagian harus sesuai dengan aturan Allah. Ya. Allah punya aturan-aturan tersendiri. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayayn. Ya. Ini terserah Allah. Allah yang memiliki harta, maka diberikan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena statusnya adalah sebatas amanah saja. Nah, kemudian yang termasuk khalafiyah juga, penggantian itu juga bisa termasuk tawallud minal mamluk,
ya, tawalud binal mamluk itu adalah ketika kita memiliki harta asal, harta pokok, ya, dan harta pokok itu menghasilkan harta berikutnya, tawalud binal mamluk. Maka harta yang dihasilkan dari harta pokok, harta sama, itu menjadi milik kita. Kalau kita punya 1 ekor ayam di rumah, kemudian ayam itu bertelur, maka 1 telur punya siapa? Punya kita sebagai pemilik harta pokok. Jadi ayam dikategorikan sebagai harta pokok, telur dikategorikan sebagai harta sama, harta yang lahir dari harta pokok. Itu yang disebut dengan namanya tawalud binal mamluk. Dan itu merupakan bentuk khalafiyah, sebab kepemilikan dengan cara khalafiyah, pergantian. Ya. Jadi kalau kita punya tadi ayam, dia bertelur, maka telur akan mengikuti, gitu kan? Ya. Kecuali kalau pertanyaannya seperti ini, lebih dulu mana, ayam atau telur? Ya, ayam itu. Kenapa ayam? Boleh saya nyebutnya tadi kan tentang ayam dulu atau telur? Ayam. Ya, jadi kalau pertanyaan telur dulu atau ayam dulu? Telur, karena dulu atau telur yang disebutkan. Nah, dari ketiga sebab kepemilikan yang tadi disebutkan, maka yang paling relevan dan paling memungkinkan adalah yang pertama. Ya, hubungan transaksi dibangun atas dasar kesepakatan berdasarkan akad yang dibentuknya. Nah, sekarang kita akan bedah terkait dengan tema hari ini, yaitu ketika ada orang tua yang dia memberikan amanah kepada putra-putrinya untuk mengelola harta, maka ini perlu dipastikan terlebih dahulu akad, ya, di awal itu seperti apa. Karena kalau tidak disepakati akad ini, maka akan berpotensi melahirkan nizah, persengketaan atau konflik di antara para pihak, ya. Lebih tepatnya konflik sebetulnya. Karena kalau konflik dengan sengketa kan berbeda. Apa bedanya konflik dengan sengketa? Kalau konflik itu hanya sebatas adanya kekecewaan yang mungkin tidak sampai kepada upaya hukum yang dilakukan. Tapi kalau sudah sengketa, bukan hanya kekecewaan yang lahir, tetapi sudah mulai adanya upaya hukum yang dilakukan. Bisa dengan cara gugatan. Dan gugatan ini nanti bisa diselesaikan dengan 3 cara kalau ada konflik. Satu dengan cara musyawarah, ya, ini perintah Quran kan seperti itu. Bahkan setiap klausul perjanjian, Bapak Ibu, itu ketika di pasal akhir, ya, di klausul perjanjian itu pasal akhir itu selalu dicantumkan tentang pasal penyelesaian sengketa. Ya, pasal penyelesaian sengketa. Dan upaya hukum yang dilakukan ketika terjadi sengketa apa? Apabila terjadi sengketa di antara para pihak, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah atas mufakat. Itu solusi pertama yang dilakukan, ya. Kecuali kalau memang, ya, sudah tidak memungkinkan dengan cara musyawarah atas mufakat, maka upaya berikutnya bisa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan aturan hukum masing-masing, ya. Bisa dengan cara mediasi, dengan cara arbitrase, atau mungkin bisa dengan cara litigasi ke pengadilan. Yang lebih banyak sih sebetulnya dalam persoalan-persoalan sengketa bisnis ini tidak sampai ke pengadilan. Idealnya hanya sebatas pada tahapan arbitrase. Dalam fikih disebut dengan namanya wilayah tahkim. Ya, arbitrase itu mirip dengan pengadilan, semi pengadilan. Bedanya kalau pengadilan itu diselesaikan melalui jalur hukum, ya, dengan sistem peradilan atau hukum acaranya yang diselesaikan oleh seorang qadhi atau hakim. Nah, kalau arbitrase itu nanti diselesaikannya oleh seorang arbiter, juru damai. Yang mana juru damai ini nanti dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Ya, para pihak yang bersengketa. Kita bisa memilih sesuai kesepakatan. Namun tentunya di dalam kajian fikih muamalah, upaya hukum sengketa kenapa dalam klausul akad itu selalu disimpan di akhir? Karena ini sesuatu yang tidak diharapkan. Ya, sesuatu yang tidak diharapkan. Kita ingin apa yang dilakukan dalam kegiatan transaksi ini berjalan lancar, mulus, ya, tanpa harus adanya menggugat, tanpa harus adanya sengketa satu sama lain.
Maka tadi ya, agar terhindar dari sebuah nizam atau persengketaan, maka lakukanlah kesepakatan akad di awal agar kita bisa menghindari ataupun menutup celah terjadinya sengketa. Pertama, kalau kita lihat dalam kehidupan di masyarakat, ya, ketika orang tua menitipkan hartanya kepada anaknya untuk dikembangkan, boleh jadi akad pertama yang dilakukan ini memungkinkan saja ya, yaitu hanya sebatas pinjaman, ya, atau dalam bentuk akad qard, pinjaman. Dan akad qard ini kata para ulama merupakan uqud tamlik, akad yang berpindahnya kepemilikan atau berkonsekuensi berpindahnya kepemilikan, ya, dari orang tua kepada anaknya atau pada siapapun sebenarnya kalau akad qard, liraddahu badalahu, supaya harta itu nanti dikembalikan dengan yang semisalnya, ya. Jadi yang pertama memungkinkan orang tua hanya sebatas meminjamkan uang saja kepada anaknya supaya uang yang tadi dipinjamkan itu dikelola sebagai bentuk modal usaha. Ya, jadi ini tentunya punya konsekuensi hukum, ya, karena akad qard ini dia memiliki konsekuensi bahwasanya merupakan uqudut tabarru'at, dia merupakan akad yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi Bu, kalau Ibu punya uang misalnya 20 juta, anak perlu buat modal usaha, ya, itu akad yang pertama bisa dilakukan adalah dengan cara kita memberikan pinjaman, ya, memberikan pinjaman dengan akad qard tadi. Tentunya karena ini sifatnya pinjaman, maka harus dikembalikan dengan yang semisalnya. Harus dikembalikan dengan yang semisalnya. Tapi dia punya konsekuensi tadi, karena dia termasuk lingkup akad tabarru, akad-akad yang tidak untuk tujuan bisnis, maka dikembalikannya itu tidak boleh disertai dengan bunga. Ya, karena dasarnya adalah infak, kasih sayang. Dasarnya adalah hanya untuk ta'awun, hanya untuk menolong, bukan hanya ke anak, ke siapapun, kerabat, saudara, tetangga, kolega, ya. Maka ini merupakan akad-akad kebajikan, akad-akad kebaikan, ya. Yang tentunya ketika kita memberikan bantuan modal, ya, tadi konsekuensinya tidak kita mengharapkan imbalan, ya, dalam bentuk bunga atau apapun itu, karena manfaat-manfaat yang diberikan dalam akad qard itu merupakan wasilah terjadinya riba qard, ya. Maka hati-hati ketika kita tadi meminjamkan dana kepada siapapun, mau kepada orang yang punya hubungan kekerabatan, hubungan darah dengan kita, ya, ada hubungan nasab seperti anak, gitu kan, ya. Termasuk ke suami akadnya apa? Qard juga dong. Meminjamkan itu harus dikembalikan, ya. Sebagaimana mahar juga kayak gitu kan. Kalau suami pinjam berarti akadnya tergantung. Kalau uang, awalnya uang yang diberikan mahar dipinjamkan kembali kepada suami, akadnya qard berarti, ya. Jadi fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hadiyan mari'an, kata Quran, ya. Kalau yang diberikannya oleh suami adalah barang ketika jadi mahar itu, misalnya ibu ketika nikah dulu dikasih maharnya dalam bentuk mobil, ya, mobilan itu dana dulu. Ya, dikasih pinjam mobil, uang barang. Kemudian suami mau pinjam lagi, maka akadnya bukan qard, tapi akadnya adalah i'arah. Ya, akadnya i'arah, yaitu ibahatul manafi'. Kata sebagian ulama mengatakan hak kebolehan untuk memanfaatkan. Ada sebagian yang mengatakan tamlikul manafi', ya, memindahkan kepemilikan atas suatu manfaat barang. Jadi ketika suami ngasih mobil, kemudian suami butuh buat modal, dia tambut heula eta mobil nu kamari janten mahal, dan ibu ridho, ya. Dan Quran tidak melarang, faquluhu hani'an mari'an, kata Quran silakan.
ya untuk dimanfaatkan. Maka statusnya i'arah. Statusnya i'arah, pinjaman barang. Kemudian mobil itu oleh suami dijual. Boleh nggak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Karena akad i'arah hanya sebatas ibahatul manafi'. Kebolehan memanfaatkan, bukan kebolehan untuk menjual. Ya, itu jadi kalau dijual itu kan berarti hilang hak kemanfaatan, hak intifanya hilang. Kecuali eta si mobil teh dianggo-anggo ngagrem. Dianggo-anggo ngagrem ya. Tapi sebagian ulama membolehkan karena definisi i'arah itu bukan ibahatul manafi' tapi tamlikul manafi'. Memindahkan atau mentransferkan hak milik. Hak milik ibu ditransferkan kepada suami. Hak milik manfaatnya. Maka boleh juga untuk dijual atas proses tujuan, tetapi nanti harus dikembalikan dengan yang semisal. Karena dia termasuk amwal misliyat. Amwal misliyat itu gini, harta yang terdapat padanannya di pasaran. Mobil jenis X, aya teu kitu di pasaran. Aya. Berarti itu dikembalikan dengan yang seperti itu. Berbeda dengan harta kimia. Ya, harta kimia itu harta yang tidak ada padanannya di pasaran. Sehingga kalaupun nanti kita mau mengembalikan atau menggantinya ketika itu rusak, itu tidak mungkin dengan yang sejenisnya. Hanya dengan kimahnya saja. Ya. Kang Revi punya burung, gede burungnya di rumah. Ya. Oleh saya burungnya dipinjam, lepas itu burung. Ternyata burung itu antik, Pak. Ya, tidak ada di Indonesia. Limited edition. Ya, jadi kita burungnya ledak. Ya, tidak ada di Indonesia. Satu-satunya yang memiliki adalah Kang Revi. Karena saya nggak ada yang punya. Burung itu lepas, ibarat. Itu kan ada kewajiban boman, tuntutan ganti rugi. Ya, kumaha mengembalikan burung dari antik. Tidak ada di pasaran. Maka cara mengembalikan dan ganti ruginya dengan cara kimahnya, dengan cara harga. Kira-kira kita sabaraha si burung kalau ditaksir harganya 1 miliar, berarti segitulah saya harus berganti atau bertanggung jawab. Kalau tadi mobil harta misli kimi, misli, kenapa? Banyak di pasaran. Ya, misalnya jenis X tadi, suami pinjam eta teh mahar teh, mobil jenis X. Mah ditambut heula kanggo naon, bade diical. Ya naon? Modal, kanggo usaha. Tapi akadnya itu i'arah tadi, bukan qard. Ya, akadnya adalah meminjamkan benda. Mengambil pendapat ulama yang membolehkan untuk dijual, maka nanti suami tinggal mengembalikan benda yang semisalnya saja. Ya. Kecuali ibu mau meridokan, Bu, dalam artian tosnya Pak, iya mah mangga we gitu kan, ya, dianggo we kanggo bapak, pe omatnya Pak gitu kan, tahu dianggo kanggo mahar deui gitu. Ya, jadi itu dibolehkan, ya, tetapi akadnya memang berbeda dengan akad qard. Kemudian akad yang ketiga yang memungkinkan digunakan, nanti kita akan diskusikan satu persatu dalam bentuk diskusi tanya jawab ya. Akad yang memungkinkan untuk pengembangan modal usaha untuk karib, kerabat, putra putri kita adalah dengan akad hibah. Ya. Karena akad hibah itu adalah termasuk akad tamlikat, akad yang betul-betul memindahkan kepemilikan di ghairi iwam, tanpa kompensasi, memberikan cuma-cuma. Ya. Mama teh gaduh hartos 50 juta. Mangga bilih bade ditasarufkan, dikembangkan dalam bentuk usaha. Akadnya naon mah ieu teh hibah. Karena akad hibah juga punya konsekuensi hukum tadi, memindahkan
kepemilikan, maka sudah beralih. Ketika kita hibahkan kepada putra putri kita, maka sudah beralih ke kepemilikan. Sudah beralih ke kepemilikan tersebut. Sehingga kan tidak boleh akad hibah itu rujuk kita diambil kembali barang itu. Ya, sudah berpindah ke kepemilikannya. Itu akad yang ketiga yang memungkinkan. Bahkan sekarang ulama itu membuat ada yang disebut dengan akad hibah mu'alaqah bisyart. Akad hibah yang disangkut pautkan dengan syarat tertentu. Ya, akad hibah yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Misalnya kalau kita memberikan syarat, ya, ayat atas 50 juta. Kalau selama 6 bulan bisnis kamu lancar, ya, selama 6 bulan bisnis kamu lancar, maka ini otomatis akadnya menjadi hibahnya terlaksana. Jadi dia baru nafi itu baru terlaksana akad itu setelah syaratnya terpenuhi. Apa syaratnya? Ternyata selama 6 bulan itu bisnisnya lancar, maka tidak bisa dikembalikan, kan gitu perjanjiannya. Itu disebut namanya akad mu'alaqah, hibah mu'alaqah bisyart. Hibah yang disertai dengan syarat tertentu. Ya, kumamah dihibahkan 50 juta ini, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau selama 6 bulan laporan keuangannya sehat. Ini bukan nggak ada rugi, tapi memang bisnisnya aman. Tapi kebalikannya, kalau ini tidak sesuai dengan syarat, maka uangnya tidak dikembalikan dan statusnya jadi dayan, utang. Sekarang seperti itu, ada hibah mu'alaqah bisyart sekarang itu. Ya. Jadi kalau kita mau memberikan hibah dengan syarat, kan tujuannya untuk edukasi, mendidik. Jadi jangan sampai kita memberikan cuma-cuma, terus lepas tanpa ada unsur pendidikan. Ya, supaya apa? Dia berpikir, ya, bahwasanya ini adalah harta yang diamanahkan, harus dikelola dengan cara yang baik. Maka dibuatlah syarat-syarat tertentu tadi, yang efektivitas keberlakuannya baru berlaku kalau syaratnya terpenuhi. Apa tadi syaratnya? Ya tadi, kalau misalnya bisnis selama 6 bulan ke depan berjalan secara lancar, maka ini akan dihibah dan sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Itu yang memang dibolehkan hari ini oleh para ulama terkait dengan hibah mu'alaqah bisyart. Ya. Kemudian itu belum berapa akad? 3, 4, berapa? 1 qard tadi, pinjaman, dana, yang mirip dengan dana talang lah ya. Yang kedua tadi akadnya i'arah, ariyah, yaitu pinjaman dalam bentuk barang. Ya, kalau barang itu tadi mau dijual, kemudian diuangkan, ya, maka tadi harus dikembalikan dalam bentuk barang kembali sesuai dengan apa yang dipinjamnya. Bukan dikembalikan dalam bentuk uang. Ariyah. Tapi 4 nama akad ariyah, nama benda, nama akad itu i'arah, uqudul i'arah, pinjaman. Yang ketiga tadi akadnya apa? Hibah. Ya, dan memungkinkan dilakukan adanya hibah bersyarat. Hibah bersyarat. Kemudian akad yang memungkinkan nanti untuk pemberian modal kepada kerabat-kerabat kita, beberapa kita, atau kita yang ada kaitannya dengan hubungan persaudaraan, itu dengan akad permodalan. Lazimnya seperti akad isytirak, ya, akad-akad kerjasama. Ya, akad-akad isytirak atau akad kerjasama. Bisa dengan menggunakan modelnya syirkah. Ya, model syirkah itu model dua pihak itu saling menanamkan modal masing-masing. Kita punya modal, Pak. Anak kita juga punya modal. Dilakukan ikhtilaf, percampuran modal yang nantinya supaya diproduktifkan, dikembangkan. Kita sebagai orang tua punya modal 50 juta, anak punya modal 70 juta. Sama nggak modalnya? Beda. Boleh digabungkan? Boleh. Itu disebut namanya syirkah inam.
Syirkah inan itu adalah menggabungkan dua modal tanpa harus memiliki nilai yang sama. Inan, syirkatul inan. Ini berkonsekuensi terhadap tanggung jawab hukum, baik berupa pembagian keuntungan ataupun kerugian. Karena akad syirkah ini adalah akad yang bukan hanya kita saling untung, tapi harus juga saling rugi menanggungnya itu. Jadi tong untung unggul bu, rugal oge bu kedah ditanggung secara sama-sama. Karena tadi modal kita lebih besar 50 juta, sedangkan anak kita 20 juta, ketika dilakukan ikhtilaf atau pencampuran modal, maka ini akan berkonsekuensi terhadap laba rugi masing-masing. Berarti nanti modal yang ketika kita lebih besar, otomatis keuntungannya pun lebih besar. Itu yang disebut dengan cara pembagian dengan metode proporsional. Dengan cara proporsional. Tapi ternyata ulama juga membolehkan dalam syirkah inan ini keuntungan itu tidak proporsional, tetapi berdasarkan ittifaq, kesepakatan saja. Artinya boleh jadi disamakan dengan dasar kesepakatan. Karena ada kaidah fikih mengatakan ar-ribhu ala ma ittafaqa. Ar-ribhu ala ma ittafaq. Keuntungan itu dibangun berdasarkan kesepakatan. Harusnya mah 80 20, iya mah 50. Misalnya keuntungan itu 100 dari 100 70 juta itu keuntungan itu nantinya di akhir ada 50 juta lah enggak. Maka ini boleh dibagi secara proporsional, kesepakatan tadi. Karena kaidahnya mengatakan seperti itu. Tapi beda lagi dengan kerugian. Wal khisar atau dalam redaksi wal wadi'ah ala qadri balain. Kerugian itu berdasarkan porsi masing-masing. Tidak bisa berdasarkan kesepakatan. Paham ya? Ini kaidah fikihnya seperti itu. Ya. Al-ittifaq ya itu dasarnya keuntungan ya. Ala qadril malain dasarnya adalah pembagian kerugian. Jadi arti kerugian itu didasarkan pada sistem proporsionalitas. Kalau tadi modalnya besar ya kerugian juga besar. Kalau dengan orang yang punya hubungan kekerabatan itu tidak jadi persoalan. Ya. Tapi kalau dengan orang yang tidak punya hubungan kekerabatan ini bisa jadi persoalan. Maka tadi dibangunnya dasarnya proporsionalitas, ya modalnya kecil ya keuntungannya kecil, kerugian pun yang dialami kecil, ya al-kharaj bil dhaman kan kata Nabi seperti itu, ya al-ghunmu bil ghurmi, ya. Kalau misalnya kedua belah pihak sama-sama modalnya sama, 50-50 sama, ya 100 juta yang dibutuhkan untuk membuat usaha, ya mau bikin rumah makan. Ya, butuh modal 100 juta. Ya, itu sudah dihitung-hitung tuh untuk sewa tempat dan sebagainya 100 juta. 50-50 berarti sama. Maka ini disebut namanya syirkah mufawwadah. Ya, kita punya uang 50 juta, anak kita juga punya uang yang sama 50 juta. Yuk, kita sama-sama kelola ya. Dana ini kita gabungkan, kita buat jadi satu dan kita produktifkan, maka ketika nilainya sama, otomatis keuntungannya juga sama, kerugiannya juga sama. Itu mufawwadah. Kecuali dalam mazhab Hanafi itu ada tambahan, agamanya harus sama. Jadi kalau agamanya beda, nggak boleh mufawwadah. Si A Muslim, si B non Muslim, nggak boleh itu syirkah mufawwadah. Karena kata ulama Hanafi dikhawatirkan ketika ada perbedaan agama, maka ketika dana itu dicampurkan, ya kita tidak tahu bagaimana cara mereka mengelola dana tersebut, atau kita tidak tahu apakah dana yang mereka peroleh itu halal atau tidak. Ya, tapi ini tidak disepakati oleh para ulama, ya karena tidak ada syarat dalam syirkah mufawwadah itu harus kesamaan agama.
Kalau tadi kata ulama Hanafi, kan kita tidak tahu apakah nanti dikelola dengan cara halal atau haram dana yang digabung itu. Padahal dalam akad syirkah kedua belah pihak harus tahu dan harus berkontribusi dalam mengelola usaha. Jadi jangan sampai menyerahkan modal saja. Syirkah itu harus keduanya saling berkontribusi. Ya. Kita kan artinya bisa melakukan manage. Ya, jangan sampai harta ini tadi dikelola dengan cara yang tidak halal, baik untuk membeli produk dan sebagainya. Ya. Kalau urusan dana itu dicari dengan dana yang halal atau tidak, itu bukan urusan kita. Oh, yang muslim juga belum tentu halal. Ya. Ketika kita punya usaha, kemudian ada orang yang mau beli usaha kita, ya, beli produk kita, beli barang dagangan kita. Kan kita tidak tahu apakah dana yang dia bayarkan kepada kita itu dananya halal atau haram. Sumbernya halal atau tidak halal, kan tidak tahu. Ibu teh incaran gorengan, kemudian ada konsumen mau beli bu, ya, gorengan kita. Kemudian ibu Rasulullah, Pak, punten dia teh danana halal henteu. Ada waktu bapak kamar ini korupsi teh ya, kan tidak seperti itu juga. Itu bukan urusan kita. Hal ini bisa kita lihat isyaratnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Nabi menggadaikan baju perangnya yang terbuat dari besi kan, ya, untuk membelikan makanan, ya, yang diberikan kepada keluarganya. Satu, Nabi beli dengan cara hutang, berarti bertransaksi dengan non muslim hukumnya boleh. Yang kedua, hutangnya disertai agunan, itu gadai, berarti hukum gadai boleh. Yang ketiga, ya, Nabi tidak bertanya kepada orang Yahudi sumber dana yang diberikan itu halal atau haram. Ya, kalau mau uzur bisa saja kan, Yahudi kan dananya dari riba, ya. Surat apa itu namanya, An-Nisa ayat 160 dikatakan fabizum minal ladzina hadu haram ma'alihim thayyibat, ya. Ya, Quran mengatakan wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu. Yahudi itu biasa memakan riba, karena riba itu transaksi yang dilarang kan. Apakah Nabi bertanya? Kan tidak. Maka kata sebagian ulama, misalnya dalam masalah muamalah tidak perlu kita sampai sedetail itu. Tongsok kepo, ya, karena itu akan menjadi masyaqqah, kesulitan dalam bermuamalah. Sedang dalam muamalah itu prinsipnya adalah at-taisir manhaji. Ya, prinsip dalam muamalah itu dipermudah, toleran, bukan dengan cara masyaqqah. Sulit kalau dalam masalah muamalah harus mengambil yang terlalu ketat-ketat, itu berat. Ya, jadi cari yang mudah-mudah selama itu, ya, masih tidak keluar dari aturan syariat. Makanya kata Syekh Utsaimin adalah al-haramul haramun ala ma'iktasab faqat. Ya, duna min tariqatil mubah. Kata Syekh Utsaimin bahwasanya haram itu hanya dibebankan kepada si pelaku yang melakukan perbuatan haram itu saja. Artinya nanti ketika kita jualan gorengan, kemudian ada orang yang dia mau beli gorengan kita, ternyata hartanya dari harta yang tidak halal, maka keharaman itu hanya dibebankan pada si orang itu saja, tanpa dengan kita yang melakukan proses transaksi dengan cara yang mubah, cara yang dibolehkan. Artinya kita tidak berdosa di situ. Ya, kita tidak berdosa. Ya. Maka tadi gitu kan, pendapat dari ulama Hanafi sebetulnya bisa saja dibantah, ya, terkait dengan persyaratan harus adanya kesamaan agama dalam syirkah mufawwadah. Tapi lazimnya para ulama mengatakan dalam syirkah mufawwadah itu tidak perlu adanya kesamaan dalam masalah agama, silakan saja boleh berbeda, ya. Karena kita boleh bertransaksi dengan non muslim sekalipun, gitu ya. Urusan dari mana hartanya itu bukan urusan kita. Yang penting cara pengelolaannya itu, ya, sesuai dengan aturan syariat. Nah, dia punya uang tadi 50 juta, ya, kita nggak usah tanya dari mana sumber 50 jutanya. Ya, apalagi pada anak kita gitu kan, kalau kita melakukan transaksi dengan putra kita. Ya, ini dengan skema syirkah mufawwadah. Atau memungkinkan juga dengan syirkah mudharabah. Ya, ada ulama mengatakan mudharabah bukan bagian dari syirkah, tapi lebih logisnya syirkah karena sama-sama melakukan kegiatan istirak. Kalau syirkah mudharabah itu, ya, satu pihak pemilik modal, berarti kalau ibu punya modal, diberikan modal itu kepada
anak kita dalam bentuk syirkah mudharabah bukan pinjaman, tetapi memberikan modal dalam bentuk kerjasama. Karena satu pihak sebagai investor atau sahibul mal, satu pihak lagi sebagai amil atau sebagai mudharib, sebagai pelaku usaha. Jadi kalau kita punya uang hanya 100 juta, kita tanam saham atau modal kepada putra kita, maka akad ini dinamakan dengan mudharabah. Tapi skemanya bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Kalau ini, karena modal salah satu pihak kan bukan dalam bentuk uang, tapi skill, amal. Sehingga disepakati mau 70-30, 80-40, 50-50, maka ya, yang penting keduanya harus sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang tidak boleh dalam akad syirkah, baik syirkah apapun itu, mau syirkah inan, mufawadah, mudharabah, yang tidak boleh itu adalah mensyaratkan keuntungan hanya untuk salah satu pihak. Jadi nggak boleh gini Pak. Ketika kita kasih modal kepada anak kita, kemudian kita bikin klausul perjanjian, semua keuntungan itu untuk kita sebagai orang tua. Nanti anak dikasih aja gaji. Itu nggak boleh. Itu akannya fasid nanti. Ya. Jadi akad itu fasid, rusak akadnya. Kata ulama Hanafi rusak. Ya. Tapi kalau kata jumhur, Maliki, Syafi'i, Hanbali mengatakan akadnya batil dari awal. Bedanya fasid dengan batil apa? Kalau fasid masih bisa ditasbih. Makanya ada yang disebut dengan turukut tasihul aqdi, metode untuk memperbaiki akad yang rusak menjadi akad yang sah. Dengan cara apa? Hapus klausul tadi. Kalau sudah dibuat klausul bahwasanya seluruh keuntungan hanya diberikan kepada salah satu pihak dan lainnya hanya diberikan sebatas ujrah atau upah saja, maka klausul itu dirubah kata ulama Hanafi sehingga akadnya menjadi sah. Dirubah dengan cara apa? Tadi keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ya, makanya ulama Hanafi hati-hati di sini, tidak seperti jumhur yang sudah menjas akadnya batal dari Allah. Berarti berdosa melakukan akad seperti itu. Ya, tapi kalau kata Hanafi, selagi bisa ditasih maka ditasih saja. Ya, karena akadnya belum batal itu, tapi hanya sebatas rusak. Ya. Fasidnya akad itu bisa ditasih. Ya. Jadi ada izalatul fasad. Ya, ada cara untuk menghilangkan kefasadan. Jadi anak yang mengelola dana kita tidak boleh diberikan upah, karena posisinya bukan sebagai pekerja, tapi berposisi sebagai mitra. Bedakan posisi pekerja dengan mitra. Mitra itu bergaining position, posisinya sama. Sekalipun modal dia bukan dalam bentuk uang, skill. Udah percuma kita punya uang tidak dikelola, tidak akan menghasilkan. Makanya skill itu juga dinilai dengan uang, keuntungannya nanti. Maka tidak boleh tadi ada bahasa bahwasanya kalau keuntungan itu hanya diberikan kepada satu pihak, yang lainnya tidak diberikan keuntungan, tetapi hanya sebatas upah. Nah, ini tidak boleh seperti itu. Ya, orang lebih haus. Berapa akad itu? Sudah berapa? 3, nah asal kilo aja kita tadi teh. 4. Kira orang makan lain jadi gelap. Korot. I'arah tadi pinjaman barang. Yang ketiga hibah. Yang keempat istirak syirkah yang bebas dengan syirkah apa upahnya. Syirkah ya. Istiraku ya tadi syirkah kerjasama. Ya, kelima, yang terakhir untuk permodalan ada dengan akad wakalah. Akad wakalah. Wakalah biasa difathahkan huruf wawunya wakalah atau dikasrahkan huruf wawunya wikalah. Ini tidak sampai mengubah arti dan makna. Wakalah atau wikalah. Wakalah itu akad mendelegasikan suatu urusan kepada orang lain, mewakilkan satu urusan kepada orang lain.
Berarti kalau Bapak punya modal, Pak, kemudian mau dikembangkan melalui putra kita yang jago mengelola bisnis, ya, maka bisa dengan cara wakalah, mewakilkan. Yang, ya Bapak tega doa atau sok kembangkan atas Bapak nih. Karena apa? Wakalah. Ya. Nah, kemudian dikembangkanlah sama anak kita itu dapat keuntungan. Ya Pak, ya modal kamari diberikan ya kita 30 juta. Keuntungan apa selama 6 bulan itu? Ya 10 juta bulan. So Bapak teh, mangga hadir sana ya. Terus kata putra kita, "Ayah Abi dapat naon? Kan wakalah adna cenah." Kewakilkan. Jadi tidak dapat apa-apa. Karena asalnya akan wakalah itu adalah akan nolong. Nolong. Jadi jangan menuntut apa-apa. Ya. Tapi ya para ulama membolehkan konsep yang namanya wakalah bil ujroh. Akad wakalah yang disertai upah. Ya, kalau itu betul disepakati, ya atas 30 juta dikembangkan seorang bisnis. Tercatat Bapak masuk, karena apa? Wakalah. Wakalah nama dari Rasulullah bil ujroh disertai dengan upah. Karena akadnya wakalah bil ujroh, yakunu maqamal ijarah, menempati posisi akad ijarah. Artinya segala konsekuensi hukumnya mengikuti dengan akad ijarah. Harus muayyan, harus ujrohnya muayyan, ujrohnya disepakati secara spesifik. Akadnya naon tadi? Wakalah bil ujroh. Ujrohnya sabaraha? Eta kada aya. Berapa upahnya? Nah sekarang bagaimana cara penentuan upah? Satu, upah itu ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang tadi ya secara jelas kesepakatannya muayyan ya. Pokoknya mah upahna tah 5 juta per bulan. Kita kan punya uang nih ya, modal. Kemudian anak suruh ngelola. Tapi tidak bagi hasil ini mah. Kamu mah dapat Bapak rek untung rek ugi, kamu mah dapat upah sekian. Nah, kan wakalah bil ujroh. Ujroh itu muayyan. Itu kan spesifikasinya berapa. Yang kedua, cara penentuan upah itu dalam akad wakalah bil ujroh hari ini dibolehkan berdasarkan presentase ternyata oleh ulama. Oke, kamu dapat upah presentasinya 10% dari keuntungannya. Nah itu boleh sekarang kata para ulama. Atau yang ketiga dengan rumus tertentu, ya, dengan rumusan tertentu yang dikembali kepada uruf tuja, kebiasaan para pebisnis. Nah biasa orang-orang bisnis sudah tahu cara merumuskan tentang tingkatan upah dan sebagainya. Sekarang kalau si bapak tadi mengatakan bahwasanya akad wakalah bil ujroh, tetapi di awal tidak disepakati berapa upahnya, maka kata para ulama upah tersebut wajib tetap dibayarkan berdasarkan upah ujroh misil. Nah, namanya Bu, ujroh misil, ujroh yang sepadan lah bahasa kitanya. Dari mana standar menentukan upah sepadan? Lihat kultur di daerah itu kalau bisnis itu kita sabaraha upahnya. Ya, ujroh misil itu upah yang sepadan, yang selayak, upah yang layak. Yang tadi dikembalikan pada uruf atau kebiasaan. Karena kan kaidahnya seperti itu. Ya. Upah sepadan. Sehingga kalau tadi memang oleh si bapak tidak ditentukan berapa upahnya, kita berhak menuntut. Ya, kita berhak menuntut ya upah tersebut.
Nah itulah 5 jenis akad yang memang ya sebelum ini ya nanti diskusi. Sekarang itu memang ada yang disebut namanya akad wakalah bil istismar. Namanya itu wakalah bil istismar, mewakilkan kepada orang lain supaya dikelola harta kita dengan akad-akad yang tadi. Ya, itu wakalah bil istismar. Apa punya uang 100 juta. Ya, nah, so, modal 100 juta di wakalah bil istismar ke rumah tuh Pak, ya kamu kembali nanti kamu dapat upah dari bapak. Ya, bisa dengan tadi sistem bagi hasil mudharabah atau dengan yang lainnya disilahkan. Ya, jadi itu sementara ya akad-akad yang bisa digunakan dalam kegiatan pemberian modal kepada orang-orang yang memang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, ya ada apa hubungan tadi itu kan dengan ayah dengan anak, ya ibu dengan anak, atau suami dengan istri, gitu kan? Suami dan istri juga boleh melakukan join seperti ini atau hubungan-hubungan bermuamalah seperti ini, gitu kan? Ya karena ya dalam Islam itu kan tadi gitu kan, ya lirijali nasibu mimma kasabu ya walin nisa'i nasibu mimma kasabna gitu kan, laki-laki yang punya hak masing-masing, perempuan juga punya hak masing-masing ya. Jadi di sini dibedakan. Jadi jangan sampai seorang suami ketika memberikan modal dia mengatakan sekalian nafkah ini. Nah, itu gitu ya. Ya, kan tidak boleh karena akadnya berbeda ya. Nafkah itu dengan akad permodalan. Saya kira ini dulu sebagai pengantar. Sampai jam berapa berarti? Jam 3 sebelum asar. Nah, sampai jam 3 berarti ada waktu 10 menit sampai 15 menit untuk didiskusikan. Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditambahkan, enggak silakan. Ini hanya mengantarkan saja, belum sampai mendalami. Barangkali ada yang mau didiskusikan? Nah, enggak Pak? Ini ada usaha. Karena ahli-ahli itu sepakat dengan membagi yang dibagi tawaran hasil. Iya. Itu ada usaha. Ada apa? Ada usaha dan itu yang dibagi waris itu dari hasil. Iya. Itu digunakannya nanti syirkah musahamah. Jadi memang di dalam kajian kita fikih kontemporer, harta waris itu boleh istismar, diproduktifkan. Jadi harta waris itu jadi aslun, jadi pokoknya nanti. Ya, umpamanya tadi ada harta waris 1 miliar, ya dijadikan sebagai modal usaha. Kemudian nanti anak-anak tidak sepakat modal usaha ini akan dikembangkan. Jadi si anak itu akan mendapatkan saham masing-masing sesuai dengan bagian syariat Islamnya. Nah, nanti dari keuntungan itulah dibagikan sesuai saham masing-masing. Maka itu tidak jadi soal. Itu boleh untuk diproduktifkan, ya. Tapi dengan syarat adanya kesepakatan. Ya, tapi kalau tidak disepakati maka tidak bisa. Karena syirkah musahamah itu harus berdasarkan kesepakatan masing-masing. Nah, itu masuk ke dalam tadi ada bab syirkah namanya syirkah musahamah. Kenapa masuk ke syirkah musahamah? Karena harta waris itu adalah harta syirkah, itu persoalannya. Konstruksinya atau takyif fikihnya adalah dari syirkah awalnya. Ya, cuma syirkahnya ijbari. Itu mereka akan menjadi ahli waris secara otomatis. Kemana ke nih setelah mereka jadi ahli waris? Mana itu terserah. Mau diambil sendiri-sendiri, mau dijadikan saham bersama. Maka tadi ketika mereka sama-sama untuk bersyirkah, ya berarti mereka ada kesepakatan untuk melakukan tadi kegiatan pengembangan modal. Itu bisa dengan cara tadi, misalnya si harta waris itu yang 1 miliar itu dijadikan sebagai aslun yang pokoknya, roksul malnya modalnya. Atau misalnya yang tenibel, rumah Pak. Kasih rumah itu nanti disewakan umpamanya. Ya, ada rumah dijadikan kos-kosan atau kontrakan. Ya, itu nanti dari rumah itu setahun anggaplah dia mendapatkan keuntungan sekian puluh juta. Itu kan dibagi sesuai dengan sahamnya masing-masing yang ditentukan berdasarkan syariat Islam. Jadi dari awal harus sudah dibagi dulu Pak. Ya, anak pertama berapa jatahnya, anak kedua sesuai faraidnya masing-masing. Ya, ada fudul muqaddarahnya kan. Nah, silakan saja itu Mas. Setelah itu nanti mereka berittifaq untuk kita jadikan sebagai modal saja, dan modal ini nanti kita akan bagi keuntungannya sesuai tadi saham yang fudul muqaddarah yang sudah
tentukan secara syariat, itu nggak jadi masalah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini lebih baik sebetulnya ketimbang dengan cara kita istihlaki dikonsumsi habis. Ya, tapi nggak jadi masalah juga kalau mau istihlaki dikonsumsi habis juga sebetulnya nggak jadi persoalan. Ya, silakan saja. Tapi lebih bagusnya kan harta itu dikembangkan, ya, karena prinsip dasarnya tadi An-Nisa 29 karena Syekh Muhammad Suhaili itu adalah ila antakuna tijratan antara diminkum, itu adalah perintah untuk kita memproduktifkan harta kita. Jangan sampai harta itu idle money, harta itu inaz mengendap gitu kan, dibiarkan ya, tapi harus dikembangkan ya supaya harta itu memang bersifat produktif ya. Produktif itu banyak nanti metode-metode dan banyak sekali juga keutamaan. Jadi silakan saja Pak kalau memang ada kesepakatan seperti itu. Tapi kan kalau sudah tahu 5 orang yang satu itu berusaha, misalkan ada kerugian, apakah yang tidak ikut masuk ke tanah yang usaha itu harus menanggung? Dalam akad syirkah itu prinsipnya semuanya harus sama-sama melakukan kegiatan usaha kecuali salah satu pihak itu mewakilkan Pak. Misalnya kan 4 5 orang nih, yang 4 nggak ikut kan mengelola, tapi dia mewakilkan, harus mewakilkan, nggak bisa tidak mewakilkan karena akad syirkah ini semuanya harus kontribusi. Dia mewakilkan, maka ketika dia mewakilkan, hakikatnya kalau ada kerugian itu dia akan menanggung kerugian. Kalau ada keuntungan dia pun akan dapat keuntungan. Karena dia ada akad wakalah. Kata para ulama, akad syirkah itu dibangun berdasarkan akad wakalah di dalamnya. Karena tidak boleh hanya satu pihak saja yang mengelola, pihak lain tidak mengelola. Itu bukan syirkah namanya, itu mudharabah. Kalau seperti itu, satu ngasih modal, satu berusaha. Ya, makanya semuanya harus berkontribusi. Tapi ibarat ketiasaan naon, nggak apa-apa. Nanti akadnya dibikin wakalah saja kepada salah satu kakaknya atau adiknya yang memang bisa dikelola gitu kan, akadnya wakalah. Jadi apa konsekuensinya kalau akad wakalah? Karena akad wakalah itu tadi memposisikan diri seperti melakukan. Jadi kalau ada kerugian dia ikut rugi, kalau ada untung dia tetap ikut untung karena dia sudah mewakilkan pada salah satu mitra atau syariknya. Gitu Pak Pranto. Cukup ya? Bu, itu dulu Mbak Yosef. Tangga sugarnya biasa. Jualan. Kayak Bu, di YouTube itu ditonton di awas Bu. Ditonton jauh aja di YouTube. Oh ibu mah ngawasnya subtitlenya gitu kan. Ya memang. Jadi COD itu cash on delivery ya. Kita kan bayar di tempat. Ya. Kenapa ada pendapat yang mengharamkan? Mereka menganggap bahwasanya ini yang disebut dengan namanya bai'ud dain bidain atau bai'ul kali bil kali. Dalam hadis itu Nabi melarang bai'ul kali bil kali atau bai'un nasiyah bin nasiyah. Jual beli hutang dengan hutang. Naon maksudnya tapi jual beli hutang sareng hutang teh? Si penjual ketika dia punya barang tujuannya menjual barang. Si pembeli ketika dia punya uang tujuannya membayar barang yang akan dia beli. Ketika mereka membuat kesepakatan dengan akad baik, akad jual beli, para pihak tidak bisa melakukan kewajibannya masing-masing. Seharusnya si penjual bisa menyerahkan barang, si pembeli bisa menyerahkan harga. Itu tidak bisa dilakukan dalam COD karena tidak bertemu pada saat akan dilakukan. Maka itu disebut dengan menjual hutang dengan hutang. Si penjual hutang barang, si pembeli hutang pembayaran, padahal sudah disepakati. Ya memang haram seperti itu. Nah, atau taruh dalam malam tangke. Ya, kalau itu dianggap akad. Ternyata dalam sistem marketplace hari ini atau jual beli online ini, itu dianggapnya bukan akad, tetapi wa'ad. Lebih khusus namanya mu'adah. Itu sifat mufa'alah itu istirakan saling berjanji. Wa'ad itu janji Bu. Bukan akad tapi wa'ad itu janji. Ya, janjinya bisa ngebohong ya. Makanya wa'adnya diluwadul menurutnya. Jadi belum ada akad di situ. Karena ini hanya sebatas janji dari para pihak lain, mu'adah saling berjanji. Si penjual berjanji mau mengirim, si pembeli janji juga mau bayar. Jadi status hubungan hukumnya tidak dianggap sebagai akad.
Karena kalau dianggap sebagai akad, harus yasbitu as-sarfu fi mahalihi, harus bisa menunaikan hak kewajiban masing-masing. Tidak bisa di sini, tidak ketemu. Sehingga kesepakatan itu hanya dibangun berdasarkan akad saja. Tapi hati-hati sekarang itu, akad itu sifatnya mulzim. Mengikat, tidak boleh dibatalkan. Jadi ketika ibu klik, janjinya mengikat. Si penjual juga mengikat, harus menyerahkan barang. Ibu juga nanti harus membayar. Jadi bukan akad. Kapan akad jual beli terjadi? Ketika nanti bertemu para pihak penjual dan pembeli, atau si penjual mewakilkan kepada si kurir. Ya, si penjual mewakilkan kepada kurir, tolong antarkan ini barang. Sehingga nanti akad itu baru terjalin ketika mereka saling bertemu. Kan bisa saja nanti si penjual mengirim langsung ya Bu ya. Kan suka ada yang COD atau langsung si penjual datang. Dan dia di tempat ini gitu. Atau dia mewakilkan kepada kurir, jasa kirim. Tentunya kalau kita menggunakan sistem jasa kirim kan tadi ada wakalah bil ujur tadi, jasa. Jasa COD atau etama. Itu beda lagi nanti sistemnya. Ya, salam buat teman saya. Ya, jadi kalau COD memang tadi kalau itu yang mengharamkan sepertinya memandang bahwasanya COD itu dianggap sebagai akad. Di awal itu ketika kita ngeklik atau kita order itu dianggap akad, padahal bukan akad, itu hanya sebatas janji. Ya, karena kalau akad berat Bu, kenapa? Hak dan kewajiban itu harus ditunaikan pada saat itu. Ya, atau salah satunya harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu. Ini berat ya karena sistemnya COD. Makanya COD itu ketika kesepakatan yang dilakukan penjual dan pembeli, artinya pembeli order, penjual accept dan ordernya itu hanya dianggap sebagai wa'ad atau mu'adah, saling berjanji. Dan saling berjanji itu mengikat ya ilzaman qada'a wa dayanan. Mengikat secara hukum dan mengikat secara moral. Ya. Artinya nanti kalau kita tidak bayar, kita bisa dituntut secara hukum Bu. Kan si penjual itu udah mengirim pakai kurir, kemudian kita alim bayar, itu bisa dituntut secara hukum dengan dasar namanya ta'wil. Ta'wil itu biaya ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh si penjual. Penjual rugi, sudah ngirim barang, sudah bayar kurir, tiba-tiba ibu membatalkan dengan dasar kiosnya. Karena sudah mungkin pertimbangannya dibatalkan, tidak bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan kalau ketika di-unboxing si barang yang kita beli itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Ya, ibu ngagalak kerudung, ya, warna hijau. Kemudian ketika di-unboxing, ya, warnanya tidak sesuai. Ya. Misalnya warnanya jadi abu-abu. Itu boleh kita nuntut. Karena barang itu tidak sesuai. Ya, kenapa? Karena tadi yang diperjanjikan itu harus sama dengan apa yang dikirim. Diperjanjikan warnanya hijau, yang dikirim warnanya abu-abu. Maka tidak sesuai antara yang diperjanjikan dengan yang realitanya, maka boleh kita menuntut ganti rugi. Dengan cara apa? Satu, ya, artinya dibatalkan. Ya, tidak jadi. Kenapa? Kan tidak sesuai. Kan janji harus sesuai, muafik harus sesuai. Yang kedua, minta dibalikin, artinya di order dengan cara yang awal tadi, warna hijau dikirim ulang. Jadi seperti itu. Ya, boleh kita membatalkan kalau ada kondisi memang tadi ketidaksesuaian antara apa yang kita pesan dengan yang dikirim. Makanya kalau sistem COD harus apik. Jangan sampai ya mending kalau COD-nya lewat marketplace yang resmi seperti Toko Oren. Kalau kita beli COD-nya by online shop yang sistem WA atau di website, itu bisa susah nantinya klaimnya. Kalau di sistem marketplace kan enak Bu. Jadi ketika kita unboxing barang, walaupun si mamang ngetos kamana oke, kan kita bisa sambil video unboxing. Nah, ternyata ketika dibuka itu enak, tadi warnanya jadi belau aja. Awalnya mah hijau, bisa susah berhasil lah si mamang gitu. Nah, kemudian setelah kita buka, nggak sesuai. Kan kita ada bukti rekamannya, si hasil unboxing ya. Nah, kita nanti klaim aja komplain.
Ya, kalau kita komplain berarti dana itu tidak akan masuk ke si penjual. Makanya kalau sistemnya marketplace mah aman, tapi kalau belinya apa online shop memang agak susah gitu, ya. Jadi sarannya harus beli di marketplace yang memang ketimbang. Jadi jangan mau juga Bu, sistem COD itu melalui awalnya marketplace resmi, kemudian saya pernah kayak gitu, pernah di kantos. Awalnya bukan COD, tapi beli asli. Saya masih ingat tuh, saya belinya Mausu'ah Fikih Islam Qadoyah Mu'asirah karangan Muhammad Zuhaili itu, ya yang 14 jilid. Saya tertarik gitu, beli buku itu karena murah, 2.400.000. Karena asli nama 3.300.000. Kalau kita lihat di lapak-lapak yang lainnya, kan di marketplace banyak lapak-lapak ya, kita bisa urutkan kan harga di situ kan. Nah, itu paling handal teh, harganya murah. Alasannya ada diskon sekian persen, warna merah ya teh, 10 atau berapa persen lah. Aslinya mah 3 juta sekian, jadi 2,4 berapa dengan ongkir jadi 2,5. Sudah bayar, ya. Tiba-tiba beberapa jam kemudian dibatalkan. Dia ngasih di chat pribadi itu kan, mohon maaf Dan, barangnya kosong, tidak bisa dikirim. Nah, terus berarti uang itu bisa saya ambil kembali di escrow itu kan, di dana rekening bersama itu masuk ke Shopee Pay, apa sih namanya? Dompet ya kita. Kemudian ngechat dia itu ada nomor telepon, tetapi nomornya itu benar ya 08 ke anaknya 9 bla bla bla, di save ya Japri, barangnya ternyata ada di gudang Japri. Itu saya tadi WA, ya ini nomor saya yang tadi pesan ini gitu kan. Kemudian dia bilang difotoin, ada ternyata sisa 1 stok, tapi ini cuma satu-satunya. Kalau misalnya mau beli, paling nggak di marketplace, harus di WA aja. Nah karena saya butuh bisa kata buku dan harganya murah kan, lumayan selisih 800.000 ya. Nah kemudian saya order itu di situ tuh di WA, ya. Dia minta transfer ke sini sih, transfer langsung. Pas ada maghrib kita transfer. Ya. Ternyata sudah beberapa minggu kemudian tidak ada kabar tuh, bahkan nomornya juga tidak aktif. Artinya lost kontak saja gitu, ya. Artinya penipuan itu, dagish. Nah, iman doraka saya teh, ya. Order ke soal maghrib, ada di order kira. Itu yang kita penipu, ya. Nah ini pelajaran, artinya memang betul ya, ada notifikasi sekarang itu di marketplace. Jangan melakukan transaksi di luar marketplace ini. Ada itu sekarang ketentuannya gitu. Saya dulu itu ada 2 tahun kebelakang soalnya beli itu tuh, ya 2 tahun kebelakang gitu. Jadi memang hati-hati ketika kita mau COD-an atau apapun itu, ya jangankan COD-an gitu kan, ya kita bayar langsung juga harus hati-hati, terlebih karena memang itu tidak dilindungi secara sistem. Kalau kita beli di marketplace, insya Allah itu terlindungi kan, dana kita kalau kita pun sudah bayar Bu, tadi yang bayar duluan, ya itu dananya akan tersimpan di escrow. Escrow itu dana rekening bersama. Nanti kalau kita udah barangnya sesuai, itu akan baru dicairkan ke si penjual. Jadi belum dicairkan ke si penjual dana itu kalau kita belum setuju. Ya gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Atas sana. Sudah? Gimana hari ini, sudah selesai? Pemuda ada pertanyaan? Seputar pernikahan itu pemuda mah. Alhamdulillah kalau tidak ada, mungkin enggak satu lagi Bu. Iya, saya juga keluar tema apa nanti. Ada yang pinjam uang, Cerita sah itu Bu. saya supaya pinjam ke bank, nama saya pribadi, jadi dia pinjam nama, katanya segini, jangan masalah dosa, dia yang ngomong,
Ya kan dia tahu ya, minjem ke bank itu ada bunganya, tentunya bunganya ada riba kan. Jadi kalau kita ngasih bantuan berarti apa statusnya kan gitu. Itu namanya i'anatu 'alal ma'asi. Nolong orang berbuat dosa. Itu ada sebetulnya pembahasan agak panjang terkait dengan bawabit i'anah 'alal ma'asi. Standar dikatakan menolong orang. Tapi pendapat jumhur mengatakan itu hukumnya haram. Karena kita menyediakan wasail, perantara ya untuk orang berbuat dosa. Dalam tentu kita mau biasa sih eta teh nabut ka bank kan. Karena jasa kita atau perantara kita lah dia bisa mendapatkan fasilitas bunga itu sekalipun dengan asumsi bahwasanya keun dosa nama abdi. Ya, dan gampang eta teh. Untung kita kieu ya, Bu, itu kan dosa nama abdi, mayarna ke ibu. Kan gitu ya. Dia dosa nama abdi dia. Ya, tapi bayarnya ke ibu gitu. Nah, ada kaidah kan mengatakan bahwasanya bil wasail hukmul maqasid. Perantara itu menduduki posisi tujuan. Tujuannya kan perkara haram. Berarti perantara-perantara yang mengantarkan pada perbuatan haram hukumnya sama, hukumnya haram. Makanya kenapa itu disebut dengan i'anah 'alal ma'asi, menolong orang karena kita menjadi sarana untuk berbuat kemaksiatan. Di situ ada peran kita. Ya, makanya kan dalam kitab Halal Haram Syekh Nawawi dikatakan ma'addul haram fahuwal haram. Sesuatu yang dapat mengantarkan pada perbuatan haram si perantaranya itu juga haram. Maka dalam mazhab Maliki kan muncul teori namanya sadduz zari'ah, sadduz zara'i. Sad itu menutup ya celah-celah atau apapun yang dapat mengantarkan pada perbuatan dosa. Ya, nolong orang mah perbuatan mubah kan, tapi karena di dalamnya tahu ada dosa, maka harus tutup celah itu. Dan menutup celah itu punya wajib kalau kita tahu bahwasanya itu akan memberikan dampak buruk, mafsadatnya ada. Mafsadatnya apa? Riba. Yang pertama. Yang kedua mafsadatnya apa? Teka bayar. Ibu yakin gitu kalau anggaplah ya sudah tidak mikirin dosa atau segala macam. Ada orang karunya cenah kewe gitu ya urusan dosa mah. Tapi yakin nggak dia bisa bayar? Karena konsekuensinya adalah nama kita yang ada di bank yang tercatat sebagai peminjamnya atau debiturnya, bukan nama dia. Ya, artinya konsekuensinya apa? Ketika nanti ada gagal bayar, macet, ya kita secara hukum akan dituntut untuk melunasi. Itu mafsadat juga, Bu. Artinya segala bentuk mafsadat itu harus ditutup. Mafsadat satu pertama riba, yang kedua ada resiko kotor gagal bayar. Ya, tapi kita juga tahu apakah kemampuannya nanti bisa sampai lunas atau tidak juga kita tidak tahu. Dan ini banyak yang dilakukan hari ini dengan skema itu ya. Artinya dengan tujuannya menolong atau apapun itu, tapi kan kita nggak tahu gitu kan, ya nanti dampaknya apa gitu. Kalau tadi ya memang dia anggaplah bisa membayar, tapi kan minimal BI checking-nya ada di kita. Kalau kita ternyata ada kebutuhan lagi untuk kita top up ataupun kita pinjam untuk kebutuhan kita pribadi, kita masih ada BI checking yang itu harus dianggap lunas dulu mungkin. Ya, kecuali kalau pendapatan kita memang udah besar banyak, BI checking itu hanya sebatas tahu ini ada hutang, tapi kan pendapatan kita banyak, kita bisa dapat hutang lagi. Kan di awal ibu teh ngutangin untuk si eta, ada BI checking kan, ibu teh hanya keperyogian Bu. Sami bari nambut kabar di syariah lah anggaplah banknya ini begitu kan ya, yang aman, yang halal. Jadi di syariah juga lihat rekodnya. Oh ternyata kemarin masih ada yang belum lunas nih dengan bank konvensional ya, eta. Kita mau dan memang pendapatan kita tidak mencukupi kalau kita mau top up lagi. Nah itu bisa berbahaya. Ya, jadi ya janganlah Bu, jangan kalau kecuali darurat ya. Memang darurat seperti apa? Darurat ada solusinya ya. Jadi jangan sampai kita mau menjadi perantara ataupun menjadi member sesuatu yang memang jelas diharamkan. Jangan yang diharamkan, yang halal aja anggap ke syariah, itu resikonya ada. Ya, jangan pun yang haram, yang halal juga itu harus dipertimbangkan. Saya kira itu ya. Ikhtiar saja lah ya, hati-hati. Nah, lalu 7 kamu jam
Jalminya sabar kamu dah teu araya. Lah. Oh, ngontrak. Sajalmi. Oh, seueur. Ini mau akadnya apa awalnya? Pinjam uang atau pinjam apa? Pinjam emas ya. Kerajian lah nih karena tadi kan kita tidak tahu akad awalnya. Tapi berarti di sini ada unsur dain, ada unsur hutang. Hutang itu kan bisa lahir dari dua sebab, Bu. Satu, pinjam uang langsung, itu dain. Yang kedua, beli barang atau beli jasa kita tapi tidak lunas. Itu hutang. Atau yang ketiga, satu lagi tambahan, talafud doman. Ngerusak barang kita ge hutang, kena digendosan. Misalnya kita punya barang dirusak ku si eta teh gitu kan. Hutang statusnya. Anggaplah yang kedua eta mah karena beli barang belum lunas atau tidak dilunasi gitu kan. Ya memang idealnya kewajiban kita kan ada hak untuk menuntut hak kita ya di situ ya. Tapi persoalannya orangnya kan sudah tidak ada. Kliennya teh meninggal Bu atau ke mana? Tidak kontrakan. Oke. Anggaplah memang sudah tidak ada akses ya Bu ya untuk kita bisa menagih. Ya memang kalau kita memanfaatkan hak agih kita gitu kan atas hutang itu berlaku kalau orang itu memang ada di depan kita, artinya kita punya akses untuk menagih. Kalau tidak itu ada dua mekanisme. Satu mekanisme yang pertama adalah ya ini memang berat ya gitu kan, itu penuntutan di akhirat ya karena hutang itu kan mu'alaqatu bidain ya hatta yuqda anhu ya sampai dibayar gitu kan ya ke bawah itu ya. Jadi kulul syahid ya setiap orang yang syahid juga dia masuk masuk ke dalam surga ila dain kecuali dia punya hutang, itu dia bisa menuntut di situ gitu kan. Atau yang kedua solusinya memang dalam Quran dikatakan wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau memang seumpamanya orang yang berhutang kepada kita itu kesulitan dan kita memang bisa memberikan keringanan, diringankan. Nggak bisa diringankan orangnya teu aya eta teh ya tos kabur ka mana eta teh duka ya wa antasaddaqu khairul lakum. Kata Quran sok we disedekahkan dalam artian dianggap impas saja ya. Kenapa? Jadi pahala sedekah kanggo ibuna ya beri ibu ridho ya pasti akan diganti oleh Allah gitu kan. Ya itu yang disebut namanya ibra. Ibro itu apa? Tadi gitu kan, melepaskan hak penuntutan piutang kepada si orang yang berhutang ya karena atas dasar keridhaan. Ibro itu bisa dilakukan secara lisan. Artinya kita memang bilang langsung atau dengan tulisan mewakili lisan kan Alkitab bakal khitobah gitu kan ya. Tulisan itu menduduki posisi lisan. Dalam artian ya kita kasih WhatsApp kalau sekarang mah ya, sesuai sama tamu kamarima bla 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 ya. Intinya mah sudah tidak jadi beban, dianggap selesai. Kalau itu ada, kalau tidak ada ya sudah berarti cukup saja Bu kita dengan azam atau tekad dalam hati untuk kita membebaskan ya sudah saja itu, insya Allah ya. Mudah-mudahan Ibu dapat pahala sejumlah apa yang disedekahkan dalam bentuk hutang tadi dan pemahaman itu. Yang kewed solusi nu kahiji atau enggak di akhirat? Ya. Mungkin di akhirat ayat ya ada masanya nanti di bab kisos. Ya, apa ya bab kisos Bu ya untuk menuntut satu sama lain. Ya, ada babul kisos nanti di akhirat itu untuk menuntut satu sama lain atas perbuatan orang lain termasuk masalah hutang. Ya. Ya itu memang nggak ada, itu makan hak kebendaan Bu yang sifatnya ya tidak bisa dipaksakan. Kalau Ibu tidak ridho ya sudah tuntut saja nanti. Nah itu hak kita. Ayo mamahna aya keneh. Terus kumaha sama mamahna? Pas we wilah dulu aya kitu mah kewe tepang ya. Sugan we eta di akhirat kita jumput gitu ya Bu. Tapi akhirat teh jumput oke gitu kan. Ya, jadi itu ada dua solusi ya Bu ya. Silakan mau memang tadi solusi yang pertama atau solusi yang kedua, atau mungkin bikin solusi baru, bikin kesepakatan dengan tadi kira ini kan nggak ada keluarganya, ternyata masih ada
Kumaha tah solusi dengan keluarganya? Katanya biasa orang di mana ada banyak. Iya. Ya memang begitu di kita mah memang kulturnya seperti itu. Kalau yang meminjamkan itu pasti jadi objek dimarahin sama yang meminjam. Ya, ini ya sudah saja Bu, karena memang tidak ada solusi yang ketiga seperti keluarga juga sudah tidak mau menanggungkan ya. Karena secara keperdataan tidak bisa dituntut Bu. Jadi hubungan keperdataan berupa hak kebendaan itu, hutang piutang, itu sekalipun misalnya ahli warisnya masih ada, itu dalam KUH Perdata di Indonesia ya, aturan di Indonesia itu tidak bisa diwariskan Bu. Artinya kita nggak bisa nuntut sama si keluarganya yang ada itu. Ya, di hukum keperdataan kita nggak bisa Bu. Kecuali memang si debitur atau yang berhutang itu memberikan kuasa ya dan kewenangan pada si keluarga yang masih ada untuk membayarkan dengan surat kuasa nah misalnya betul. Tapi kan ya, tadi tidak ada seperti itu ya, berat Bu untuk kita nuntut juga di dunia, nuntut di akhirat gitu kan ya, karena memang nggak memungkinkan untuk kita bisa mengambil kembali dari si ini. Ada agunan nggak Bu? Ada agunan jaminannya, ada borakna? Nggak ada. Ya kalau nggak ada juga. Kalau ada borak mah masih mending Bu. Itu jadi tausiku bidain. Jadi jaminan hutang yang bisa dijual nantinya. Sekalipun dianya memang nggak sepakat untuk dijual, tapi karena sudah batas waktunya habis, karena memang misalnya perjanjiannya ke 1 tahun, bet ya 3 tahun ke aya, tapi ada jaminan yang memang kita untuk dijual, ya jaminan itu nanti yang akan melunasinya. Kalau memang betul-betul, makanya kenapa dalam Quran surah kedua Al-Baqarah 283 itu jaminan itu menjadi hal yang sangat urgent untuk dilakukan dalam skema hutang piutang. Ya, dikhawatirkan nanti ada kasus-kasus seperti itu. Dan Nabi juga tadi yang hadis Bukhari kan jelas, ya karena rohana hudir'an min hadid dan Yahudi. Nabi menggantikan baju perangnya yang terbuat dari besi kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan itu lebih safety, lebih aman ketimbang kita memberikan barang secara cuma-cuma dengan cara hutang atau memberikan uang ya tanpa adanya agunan. Dan itu memang ya pelajaran lah buat kita ya. Kecuali nih ada hubungan darah ya, tidak diperlukan dicatat, tidak diperlukan juga untuk adanya jaminan. Nah itu kalau dengan hubungan darah mah beda lagi persoalannya ya. Makanya kan sistem pencatatan utang itu bisa jadi wajib, bisa jadi hanya mandub atau anjuran saja. Kalau wajib ya kalau kita tadi dengan orang-orang yang berpotensi, dan jangankan kita seuzon maksudnya dengan orang-orang yang memang jujur sekalipun harus kita dilakukan secara tertulis, apalagi dengan orang yang mungkin punya potensi moral hazard. Yang kedua tadi boleh jadi ini hukumnya tidak wajib kalau memang tadi ya kalau kita hanya bertransaksi dengan orang-orang yang di sekitar kita. Tadi sebagaimana tema hari ini Bu, dengan suami, dengan anak, dengan istri, dengan saudara, kakak, adik, kan mau mungkin gitu kan. Kita harus dengan sistem jaminan, berarti lelang jaminan lah, terus notaris lah untuk, tapi ya memang safety-nya harus dilakukan. Saya kira itu ya Bu ya. Tos pada asar ini nama ya ada abah berada tuh. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.